Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 tahun 8, Bapak Rektoras Haji Selamat Abdullah MA beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 tahun 8, Bapak Agung Yustianto MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 tahun 8 dan anak-anakku perwakilan OSIS dan ROHIS SMA Negeri 1 tahun 8 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 tahun 8 dalam rangka kegiatan syawaran dan halal bihalal keluarga besar SMA Negeri 1 tahun 8 tahun 1442 Hijriah. Meskipun diselenggarakan dalam suasana terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan untuk kita semuanya. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara keempat, ikrar syawalan. Acara kelima, hikmah syawalan. Dan acara keenam, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara syawalan dan halal bihalal keluarga besar SMA Negeri 1 tahun 8 ini dengan memanjatkan doa. Bagi yang beragama Islam, mari kita lafazkan basmalah, sedang bagi yang beragama lain dipersilahkan sesuai dengan tata caranya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Pustito. Kepada Bapak Pustito, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta idza ataw ala wadina liqalat namlatu ya ayyuhan namlu khulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووالدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكظيمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pusito yang telah berkenan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita semua yang mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Pengutapan. Kepada yang terhormat Bapak Agung Istianto MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Sekolah
Pertama adalah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat ini. Karena di luar sana banyak dari saudara-saudara kita yang sakit, termasuk tadi putranya Bu Tami izin sama saya, putranya sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami yang dituakan di SMA Negeri 1 Banguntapan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, mulai dari komite sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, dan anak-anakku mulai dari OSIS dan ROHIS dalam rangka sawaran dan halal-halal SMA Negeri 1 Banguntapan. Yang kedua, jika panitia dalam menyediakan tempat dan segalanya kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya secara pribadi dalam acara ini mohon maaf secara kedinasan maupun secara pribadi jika dalam 1 tahun ini tentu saja perkataan, perbuatan tentu saja tidak mungkin saya sengaja. Saya tidak sengaja jika banyak salah, termasuk keluarga saya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, kami selalu berpesan kepada Bapak Ibu semua dan anak-anakku, pandemi belum berakhir. Pandemi semakin mengganas. Kalau pada awalnya kita ketakutan sekali, tapi sekarang kebanyakan malah meremehkan. Untuk itu kami mohon terutama bagi Bapak Ibu semua, dan terutama anak-anakku, mungkin pesan kepada teman-teman yang lain untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Saya kadang memang arep ngeleng iki kok kok antun sami Bapak semua, mohon saya sudah akan di kali yang takut tanda-tandanya selesai. Terima kasih sekali. Kalau ada yang menanyakan, terima kasih sekali. Untuk itu mohon dengan sangat teman-teman untuk selalu menjaga keamanan. Itu tidak tahu itu sih kalau mati dari sopo dan menyalahi diri kuat oke lah, tapi senang boten menurut tersebut kami memohon dengan sangat tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan Bapak Ibu selama libur 4 hari tidak keluar kota, karena saya tidak menerima izin. Kalau keluar kota kan harus izin sama pimpinannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keluar kota sehingga tetap di lingkungan saja sehat walafiat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Bila kita berkaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Agung Istianto MDD yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita selanjutnya, yaitu acara ikrar sawaran. Untuk pembacaan ikrar sawaran akan dibacakan oleh Bapak Hadir. Untuk waktu saya sedikit diberikan oleh segenap hadirin. Untuk itu kepada Bapak
Kami keluarga besar SMA Negeri 1 Balikpapan berikrar. Pertama, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kedua, pada hari ini dengan tulus ikhlas kita saling memaafkan atas semua kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama 1 tahun. Ketiga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan ikrar kita. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahiyat Untung Profesor S.A.G. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Komite Sekolah, dilanjutkan khidmah sawalan dan doa yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Slamet Abdullah MA. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Abdullah MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-qahhar al-rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa al-alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan beserta seluruh wakil kepala sekolah, yang kami hormati Ibu Bapak, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Balikpapan beserta seluruh siswa-siswi yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah anak-anak kami akan menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah selalu dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kita menjadikan kehadiran Allah SWT dalam suasana yang serba terbatas. Kita bisa mengadakan acara halal di tahun yang lalu 1441 Hijriah, tampaknya tidak terselenggara. Sekarang kita bersyukur sudah kembali bisa dilakukan lagi. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina tidak bisa melakukan, jangankan kok melakukan hal-hal yang menyenangkan, sekedar mau sholat saja susah. Maka Ibu Bapak, hal ini tidak boleh kita lupakan
nikmat yang manusia biasanya terdekat. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan itu biasanya orang menganggap hal yang sepele kalau pas sehat. Tapi kalau sudah sakit baru dia akan merasakan. Bahkan kesehatan itu kayak mahkota yang dipakai oleh setiap orang, sehingga kadang-kadang perilakunya semau-maunya dia lupa kalau di atas kepalanya ada mahkota. Ternyata setelah mahkota itu jatuh baru dia merasakan. Yang kedua itu longgar itu Bapak. Longgar kayak ini kan enak. Apa-apa longgar itu enak. Waktunya longgar enak. Duitnya longgar juga enak. Iya kan? Pikirannya kalau longgar itu juga enak. Ada orang bisik-bisik tidak tersinggung tapi malah tersendiri karena pikirannya longgar. Wawasan kalau longgar itu juga enak. Bergaul dengan orang yang berbeda bahasa pun karena wawasannya longgar dia bisa nyambung. Bergaul dengan yang muda dia bisa connect, dengan yang tua bisa connect, dengan siapapun bisa connect karena memang memiliki wawasan yang longgar. Jadi ada hadis yang mengatakan gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara itu. Di antaranya adalah kelonggaran sebelum sempit datang. Kalau sempit itu apa-apa susah kok. Coba saja wawasan sempit, tempat sempit juga susah. Sekarang dibangun RSS, rumah sangat sulit selonjor. Alhamdulillah kita longgar, mudah-mudahan dijauhkan dari kesempitan apapun. Selanjutnya yang kedua, Ibu Bapak, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang sukses seperti kesuksesan beliau. Karena beliau memang manusia yang sukses meskipun, mohon maaf, akhir-akhir ini muncul orang yang menghujat, yang menghina Nabi dengan berbagai macam tudingan, tapi itu karena wawasan yang sempit. Wawasan yang longgar yang seperti dimiliki oleh Michael Hart. Michael Hart itu penulis dari Amerika yang menulis sebuah buku The Handbook Ranking Infusional of History. 100 tokoh manusia dalam sejarah. Dia ranking dari yang pertama sampai yang terakhir. Nabi Muhammad ditempatkan pada urutan pertama. Padahal dia bukan pengikut Nabi Muhammad, dia bukan penggemar Nabi, tapi dia sebagai seorang ilmuwan yang berwawasan longgar, dia tulis apa yang dia lihat. Yang dia tulis itu semuanya merupakan fakta, dan dia lakukan penelitian itu lebih dari 10 tahun di berbagai negara di dunia. Nah, mudah-mudahan kita semua meskipun tidak mungkin sama kesuksesannya dengan Nabi, minimal bisa menjadi orang-orang yang sukses sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, saya diminta yang pertama matur atas nama komite sekolah. Kami senantiasa berkutat di SMA Negeri 1 Banguntapan ini dalam hal-hal yang sifatnya itu kebijakan. Barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang bijak, mungkin kurang berkenan, mungkin merepotkan dan seterusnya secara kelembagaan maupun secara pribadi. Kami Komite SMA Negeri 1 Banguntapan mohon agar Ibu Bapak Kepala Sekolah, para guru, para karyawan, para siswa berkenan memberi maaf
Kalau minta maaf itu kok koyo pelit banget gitu budaya. Minta maaf secara digital. Karena kami memandang ibu bapak adalah orang dermawan, kami mohon agar ibu bapak berkenan memberi maaf. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin penjenengan melakukan sesuatu sebelum Idul Fitri itu sudah saya maafkan. Komite tidak pernah menyimpan dendam, menyimpan sesuatu, tapi kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan bersama segera dimaafkan pada hari ini. Maka 2 tahun yang lalu, bukan 1 tahun yang lalu, sudah kami maafkan. Seandainya ada ibu bapak yang mungkin tidak sempat minta maaf, kami sudah memberi maaf. Karena yang namanya maaf itu bukan monopoli orang yang tua, bukan monopoli orang yang muda. Maaf itu merupakan hak untuk diberikan kepada sesama. Mudah-mudahan dengan saling memberi maaf tadi yang sudah diikrarkan, disaksikan oleh Allah, oleh para malaikat, kita menjadi orang-orang yang clean kembali, yang bersih kembali, seperti bersihnya kertas putih dari coretan-coretan. Tidak ada salah lagi, tidak ada kekurangan lagi, dan sudah barang tentu berikutnya kita buka lembaran-lembaran baru, dan kita mesti harus berhati-hati di dalam menggoreskan ucapan, menggoreskan perbuatan, menggoreskan langkah dan seterusnya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu mudah untuk dikotori dengan perilaku maupun dengan ucapan. Karena hati kita itu akan menjadi kotor, biasanya karena ucapan, karena langkah, karena perbuatan, karena pendengaran, karena penglihatan. Maka mestinya di bulan ini kita kembali ke arah kesucian lagi. Itu sebagai komite kami matur demikian. Dan selanjutnya kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali, tidak hanya bertatap maya. Kita kembali menjadi orang-orang yang bersama-sama di luar jaringan, sehingga tidak izin-izinan gitu. Bisa los, bisa terbuka, anak-anak bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih leluasa. Dan mudah-mudahan yang tidak kalah pentingnya lagi, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ibu Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, saya diminta untuk matur berkenaan dengan halal bihalal. Saya pikir tadi salah satu Pak Ismantoro atau Pak Agung itu Pak Beni untuk ngendiko komite, saya yang matur halal bihalal, ternyata di forum. Nanti disuruh dungo lagi. Ibu bapak yang saya hormati, halal bihalal ini sebenarnya merupakan tradisi Muslim di Indonesia. Kalau di Arab, di Timur Tengah itu tidak ada. Adanya hanya Idul Fitri saja, Idul Adha. Kalau kita kan Idul itu apa? Idul Fitri itu orang sering menerjemahkan kembali kepada fitrah. Al-Futur itu artinya breakfast, Ibu Bapak. Saya kan guru bahasa Arab. Al-Futur itu breakfast, sarapan. Idul Fitri itu sebenarnya bisa dimaknai sarapan maning. Ya, tadinya sudah puasa 1 bulan, kemudian masuk 1 Syawal, penjenengan ketika sebelum berangkat sholat Id itu disunahkan untuk makan pagi, sarapan pagi. Itu al-futur, bukan al-fitrah. Terus orang kadang-kadang memaknai fitri itu fitrah. Kalau fitrah
suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Zakat itu bukan zakat fitri, tapi zakat fitrah. Yang dilakukan oleh kita semua itu. Mohon maaf, itu sederhana banget Ibu Bapak. Orang berpuasa 1 bulan lamanya. Kadang-kadang kan puasa kita itu tercoreng dengan berbagai macam. Ya poso, tapi sing rasani ora poso. Iya kan? Poso kesandung itu masih bajigur. Masih bilang enggak terasa itu. Itu namanya puasa yang tidak sempurna. Zakatul fitri, zakat fitrah itu tubratan ini untuk membersihkan orang-orang berpuasa minan lagwi warrafat, dari tutur kata yang sia-sia, ngobrol gak jelas judulnya, warrafati, dan kata-kata yang jorok. Jadi puasa 1 bulan yang kurang bagus itu penjenengan diwajibkan untuk membersihkannya dengan zakat fitrah. Sudah diselesaikan, sehingga puasa penjenengan yang kemarin ada sedikit terganggu itu insya Allah sudah bersih dengan zakat fitrah. Waktu makan lil fuqara wal masakin, dan untuk memberi makan fakir dan miskin, itu zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu untuk 8 asnaf, 8 golongan. Tapi khusus zakat fitrah itu untuk fuqara wal masakin. Fakir dengan miskin itu kayak mana? Yo miskin kakek. Ini jadi diperuntukkan mereka agar mereka yang susah itu bisa bersenang-senang. Maka Ibu Bapak yang saya hormati, Idul Fitri insya Allah kita sudah kembali kepada setiap hari. Kalau sekarang mungkin ada yang belum request karena sudah mulai puasa sunnah 6 hari. Puasa 6 hari tidak harus tanggal 2 sampai tanggal 7, tapi yang penting 6 hari di bulan Syawal. Ada yang sudah begitu, dan insya Allah kita juga kembali kepada kita. Selanjutnya Ibu Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan halal bihalal ini, dengan istilah di masyarakat kita Syawalan itu, kita memang di samping itu sebuah tradisi Muslim, kita juga mestinya memaknai, mengambil pelajaran dari Idul Fitri. Ibu Bapak yang saya hormati, biasanya Idul Fitri itu merupakan terminal bisnis. Biasanya Sentro, Pakson, Matahari itu biasanya seperti itu ramenya, dengan tulisan sel sampai 70%. Sekarang tidak ada sel di Pakson karena sudah puput. Sentro di Amplas juga sudah puput. Matahari di Lipo juga sudah selesai. Artinya apa Ibu Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati? Kebiasaan orang-orang Islam itu kalau di bulan Syawal itu biasanya senantiasa serba baru. Terus kok anak. Ini di
pakaiannya serba baru. Semuanya baru, kalau nggak baru itu dianggap orang di duit dan dirasakan kok. Walakin dari manto'atu berjadi, ini yang perlu kami sampaikan. Akan tetapi orang yang berhari raya itu adalah orang-orang yang kepatuhannya, ketaatannya, ibadahnya itu menjadi semakin baru. Baru itu artinya meningkat. Meningkat. Kalau tadinya, mohon maaf Ibu Bapak, kemarin kan sudah yang muslim sudah pada sholat tarawih, tapi jam 8 rampung. Saya tidak tahu apakah sekarang masih tarawih enggak. Kalau di bulan Ramadan itu untuk memakmurkan masjid, sholat tarawih dilakukan sehabis sholat isya. Itu sebagai cara, sebagai pembelajaran orang-orang yang belum biasa sholat lain. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, hal kana yakhussu syai'an minal ayat. Aisyah, apakah Nabi itu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beribadah? Enggak, kata beliau, karena amaluhu dimakan. Tidak, amalan beliau itu konstan aja. Kaifakana fi Ramadan, bagaimana di bulan Ramadan? Maka yazidu fi Ramadan wala fi lainha. Beliau tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain ala 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Arba'a rakaat, tsumma arba'a rakaat, tsumma rakaat. 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Dan itu dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir, bukan sepertiga malam yang pertama. Sekarang mestinya kita yang berhari raya ini dilakukan kembali, tidak sepertiga yang pertama, tapi mungkin yang kedua. Syukur sampai sepertiga yang ketiga. Subuh sekarang jam 4:30. Jadi kalau kita bangun 3:30 masih sangat dimungkinkan, apalagi jam 3. Jadi itu yang dimaksud dengan berhari raya itu adalah orang yang kepatuhannya semakin baru. Ingat Ibu Bapak, penjenengan akan menjadi guru yang luar biasa ketika penjenengan itu sanggup menengadahkan tangan pada sepertiga malam yang terakhir. Inna nasyi'atan laili huwa asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya pada sepertiga malam yang terakhir itu terdapat waktu yang membuat kata-kata penjenengan itu menjadi kata-kata yang berbobot, kata-kata yang bermakna, kata-kata yang dikabulkan. Guru SMA 1 bangun takabur, kamu nanti saya tutup jadi ustaz tenang. Penjenengan pernah dengar ceritanya Sudes? Sudes itu imam Masjidil Haram. Dia kalau sholat subuh lama, tapi nggak terasa ya mau sholat subuh sampai 1/4 jam lebih kalau suwe. Apa dia bilang? Saya ini adalah doa ibu. Apa maksudnya? Dulu ketika ibu saya itu kedatangan tamunya itu sahabat bapaknya. Kemudian tradisi yang namanya menghormati tamu itu kan menjadi hal yang sangat dianjurkan. Akhirnya ibunya ini masak dengan masakan yang lezat untuk menyuguh tamunya itu. Setelah selesai masak, ternyata si Sudes kecil ini ambil pasir dibiuk. Kira-kira mana nggak tahu?
Ibunya itu astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan anak saya ini jadi imam Masjidil Haram. Jadi ibu itu kata-katanya sedemikian berbobot, maka tidak boleh mengutuk anak kita apapun yang dia lakukan. Doakan yang terbaik untuk mereka. Doakan anak-anak kita, apalagi pada sepertiga malam yang terakhir. Apalagi kalau yang masih bandel, ibu bapak yang saya hormati, doakan. Setelah doakan, dekati dia, cium keningnya. Jadikan ya Allah, anak saya ini anak yang saleh, yang berkualitas, ahli ilmu, ahli ibadah, berbakti dan berprestasi. Itu insya Allah akan menjadi anak yang. Jadi yang pertama tadi Idul Fitri itu berkenaan dengan itu. Mari kita perbaiki ibadah. Yang kedua itu diingatkan oleh Ali bin Abu Thalib. Laisa itu man aqla nabi. Bukanlah orang-orang yang berhari raya itu yang makanannya, menunya dengan penuh kelezatan. Dengan titik-titik enggak ya? Ya. Memuliakan tamu. Itu makanannya lezat, ibu bapak. Tapi di sini bukanlah orang yang berhari raya itu yang makanannya lezat-lezat. Walakinan man ta'atuhul jannah. Akan tetapi orang yang berhari raya itu adalah orang-orang yang bisa menikmati lezatnya ibadah. Sekali lagi, menikmati lezatnya ibadah. Ibu bapak, kata-katanya itu menikmati. Nikmat itu apa? Orang kalau nikmat itu biasanya tidak ingin segera berakhir. Makan kalau nikmat nambah. Urip nek nikmat mau mati. Betul loh itu. Rumah sakit itu orang begitu yang namanya COVID itu begitu kan kok gila tenang. Takut itu. Enggak mati. Karena dia hidupnya jangan semua yang hidupnya enak. Kok sing uripe rekoso kon mati ora gelem. Tidur kalau nikmat enggak mau bangun. Nikmat banget. Iya. Jadi apa itu kalau nikmat tidak ingin berakhir. Ibu bapak. Kalau sampai tataran pada menikmati ibadah ini yang memang harus belajar. Opo yo iso to Pak? Bisa enggak ibu bapak yang sama? Saya pernah mendengar kata-kata saya puasa hari ini kok rasanya nikmat. Kalau tak kayak gitu Pak. Kadang-kadang puasa mendung, enggak panas itu kan jadi nikmat. Puasa panas itu. Ramadan itu kan artinya panas. Apakah yang namanya bulan puasa panas? Ternyata puasa bisa. Saya kok haji sekarang kok nikmat banget. Umrah kok nikmat. Ada yang pulang haji itu dia mengatakan kapok orang menyamai. Susah berpuasa di sana itu susah. Makanannya atos-atos. Padahal saat atos-atos saya sekolah isyarat untuk susah sepi panas. Tapi ada orang yang bisa mengatakan menikmati. Dan itu saya yakin kalau guru-guru SMA 1 Bangun wis ora usah diulangi menang. Ibu-ibu ini yang paling pintar. Saya kan punya anak masih kecil itu anak itu disuapi satu sendok itu kok disokke berkali-kali naik bayi itu melengkung atau menang. Dia belum tahu, belum bisa menikmati makanan. Sak sendok ngantek dilebokke ping 7 metu meneh. Mana wis gede pitung sendok mlebu pisan. Sehari gak kepethuk panganan rasanya lemes. Bukan hanya tidak bisa menikmati makanan, tapi dia kemudian bisa mencari makanan.
bisa membuat makan, bisa mencari minuman, bisa membuat minuman. Maka sebenarnya ibu bapak yang saya hormati, mari kita coba. Oh, yang namanya makan itu dulu nggak mau kok. Sekarang kalau nggak makan bingung, ya, seperti itu. Ini artinya apa? Ibadah itu juga begitu. Kalau pertama kali dikuatkan isi berat, tapi setelah itu menjadi kebiasaan, bahkan menjadi kebutuhan. Kalau tidak dilakukan, ada sesuatu yang hilang. Mudah-mudahan ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ingat, yang namanya menikmati sesuatu itu butuh yang namanya kesehatan. Kalau saya enak-enak panganan, kalau COVID orang rasanya, jualan rasanya lambungnya berapa? Iya enggak? Karena dia tidak sehat. Sama kita semua itu perlu kesehatan spiritual, kesehatan rohani. Kok isih ora doyan ibadah berarti kok ora bares. Jadi kon ibadah kok isih angel, isih berat, kira-kira kena COVID rohani. Baunya saja sudah dia tidak bisa merasakan, apalagi lidah. Mudah-mudahan ibu bapak yang saya hormati, kita dikaruniai oleh Allah SWT kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sekarang halal bihalal ini, sekarang Pak Agung panitia baru menyampaikan suguhan rohani. Saya tidak tahu masuk atau tidak di suguhan rohani, tapi suguhan jasmani setelah ini akan disampaikan. Sing kosong mesti orang lebu. Kalau yang nggak puasa, insya Allah oke. Karena apa? Yang namanya rohani maupun jasmani sebenarnya sama kok. Sama. Ya kalau guru olahraga masih berpegang pada sebuah namanya mensana incorporation di dalam badan yang sehat terletak jiwa yang sehat. Itu terbalik, di dalam jiwa yang sehat akan terdapat badan yang sehat. Mungkin saya di dulu kok. Iya. Kalau lagu kita Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, baru bangunlah badan. Jiwanya dulu karena dari dalam. Kalau dari dalam ini sudah bangun, semangat, gairah itu bangun, maka yang dari luar nanti akan bangun. Maka ibu bapak yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini, saya yakin dalam agama apapun cacat. Jasmani rohani itu menjadi kebutuhan kita bersama, apalagi yang namanya kesehatan. Yang terakhir ibu bapak yang saya hormati, tampaknya sudah cukup dan mari kita tingkatkan saja. Di dalam kita, kalau di dalam Al-Quran itu kan ditegaskan manusia itu akan menjumpai kehinaan, kecuali manusia yang berpegang pada hablum minallah dan hablum minannas. Ini bahasa Arabnya habl. Wong bangun tapan melu-melu kabel. Orang Inggris bilang hablum minallah itu kabel yang menghubungkan antara manusia dengan Sang Khalik Allah SWT, dan hablum minannas itu adalah kabel yang menghubungkan antara manusia dengan sesama manusia. Kalau kedua-duanya itu hidup secara sempurna, itu akan menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kemampuan, kekuatan untuk menghidupkan dua jaringan itu, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang terakhir, kan tidak boleh lama-lama tadi. Saya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafiyal mu'minat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dan dosa anak-anak kami serta murid-murid kami, ya Allah. Sejak dari akhir balik sampai sekarang ini, karena hanya Engkau lah, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan selalu mengampuni hamba-hambanya. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma tawbil a'marana wa sayyid sadana wa ilal khairi aqribna wa 'anil syarri ab'idna. Ya Allah, ya Rabb kami keluarga besar SMA Negeri 1 Bangunapan pada pagi ini mengadakan tangan memohon kehadiran-Mu. Anugerahkanlah kepada kami semua ini, ya Allah, usia yang panjang. Anugerahkanlah kesehatan yang prima, ya Allah, jasmani maupun rohani. Dekatkanlah kami semua ini, ya Allah, dari segala kejahatan, dari segala kebatilan, dari segala kezaliman, dan jauhkanlah kami semua ini dari segala kejahatan, kekurangan, kezaliman, kebatilan. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar, tampak jelas kebenarannya. Allahumma arinal haqqa haqqan, dan anugerahkanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang batil tampak jelas kebatilannya. Walil batila batilan warzuqna istinawa. Dan anugerahkanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk menghindarkan diri dari segala kebatilan yang ada. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa zakatana wa sadaqatana wa jami'a amalana salihah wa anta khairul maghfirin. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah puasa kami, sholat kami, rukuk kami dan sujud kami, tilawah kami, zakat, infak, sedekah kami, dan seluruh kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan. Karena Engkaulah zat yang sebaik-baik menerima kebaikan. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami dan keluarga kami orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah. Jangan Engkau jadikan kami semua ini orang yang selalu berbuat maksiat kepada-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jami'a jama'atana wa jami'a talabidana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah, wa la taj'alna min ahlil maksiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil Islam, Rabbana khtim lana bil husnil khatimah wa la khtim lana bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Idul Fitri 1442 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah tadi sambutan hikmah syawal dan doa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Slamet Abdul Tema. Mudah-mudahan hikmah syawal yang disampaikan merasa kesan bagi kita, memberikan kesejukan dan kedamaian serta menambah keimanan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara Syawalan dan halal bihalal keluarga besar SMA Negeri 1 Balikpapan telah terlaksana dengan baik. Kini tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara ini kami tutup, kami mohon dengan sangat, setelah acara ini berakhir, seluruh hadirin dimohon menikmati hidangan yang telah dipersiapkan, dan kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang hari ini terjadwal WFO untuk tetap berada di sekolah sampai pukul 15.30. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Islam, mari kita rapatkan hamdalah. Sedang bagi yang beragama lain, dipersilahkan sesuai dengan tata caranya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami berdua selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami memandu acara ini terdapat kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Teriring doa, semoga negeri kita yang tercinta ini segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu membersamai kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum